Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi, dan ini kita masih di kitab Yehezkiel. Kita ambil tema dari pasal 13 mengenai nabi-nabi palsu. Karena memang ini nabi-nabi palsu ini salah satu yang sangat memberikan pengaruh kepada keruntuhan kerajaan Yehuda. Mengapa demikian? Kita akan melihat dari nabi-nabi palsu ini ada dua ciri aja. Yang pertama, mereka salah melihat, ya. Mereka melihat kondisi kerajaan Yehuda dan mereka mengatakan bahwa itu damai sejahtera. Ini ciri nabi palsu, ya. Tidak bisa melihat realitanya, ya. Keadaan yang sebenarnya itu nggak bisa dilihat, ya. Dan mereka melihat hanya damai sejahtera. Kalau ditanya kenapa mereka bicara damai sejahtera, ya tentu karena umat Tuhan itu senang mendengar hal-hal yang bersifat damai sejahtera lah. Kita damai-damai aja, nggak usah bertobat, nggak usah merasa ada dosa-dosa ditunjuk dan sebagainya, kan itu nggak enak didengar. Karena umat Tuhan ingin merasa nyaman di dalam dosa-dosanya. Tentu semuanya orang juga secara kedagingannya ya inginnya begitu, ya. Jangan ditegur-tegur, jangan dibukakan apa adanya dan sebagainya. Ini ciri nabi palsu yang pertama, salah dia melihat. Dan nabi palsu ini karena memang dia ingin. Nanti kita akan melihat ciri perbuatannya secara rinci lah, ya. Supaya kita tahu dulu bahwa ternyata nabi palsu itu atau guru palsu di dalam dunia kekristenan sama ciri-cirinya, ya. Jadi yang pertama dia salah melihat, yang kedua dia menangkap jiwa orang. Ini yang saya mau tekankan di sini saat ini. Menangkap jiwa artinya menangkap umat Tuhan, ya, demi dikatakan di sini hanya beberapa potong roti, dia berbohong demi beberapa potong roti saja. Dia menangkap jiwa. Nah, kalau umat Tuhan sudah ditangkap jiwanya, itu umat Tuhan akan mengikuti, ya, perkataan nabi itu, ya, bahkan jadi kultus individu, mengagumi dan sebagainya. Karena jiwanya sudah ditangkap, sudah disihir istilahnya, kalau istilahnya, pokoknya sudah kau nurut sama saya gitu loh, ya. Jadi umat Tuhan sudah dia akan nurut sama pemimpinnya itu yang dianggap pemimpin, padahal itu ternyata adalah nabi palsu. Coba dulu kita melihat dulu, ini kondisi, ya, latar belakang saya ulangi. Nubuat ini yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel itu dari Babel, karena dia sudah dibuang, ikut pembuangan Yehoyakin dia ikut. Ini zaman Sedekia, yang kurang lebih 12 tahun kurang lebih itu. Disitulah sebelum keruntuhan kerajaan Yehuda, disitulah firman atau suara kenabian ini datang, ya, kepada kerajaan Yehuda itu. Supaya mereka, tujuannya supaya mereka melihat kondisi mereka dan juga akhirnya bertobat, dan akhirnya terjadilah katakanlah penundaan atau barangkali tidak jadi dibuang, ya. Jadi runtuh. Tapi karena tidak dengar, ya Tuhan sudah bilang ini orang pemberontak, ya akhirnya memang keruntuhan tidak dapat dielakkan, ya. Nah, mari kita melihat dulu ciri-cirinya nabi-nabi palsu ini di dalam apa, ya. Ini saya ada bikin di sini, saudara bisa baca ini. Yang pertama, bernubuat sesuka hati, ya artinya ngomong firman mau-maunya aja, ya. Beginilah firman Tuhan, dia ngomong, tahu dia ngomong mau-maunya dia aja. Kedua, di sini bebal, ya, celaka nabi-nabi yang bebal. Ini saya baca di ayat 2, ya. Kemudian dia ayat ketiga ini dia mengikuti bisikan hatinya sendiri, ya. Ikutin aja apa yang diinginkan hatinya, ya itu dia sampaikan, ya, tanpa menguji, tanpa berusaha mencari wajah Tuhan, berusaha mencari firman Tuhan atau menunggu Tuhan, ya, mendengar suara Tuhan. Nah, itu yang dia ini. Pokoknya dia bisikan hati ada begitu, ya dia sampaikan. Kemudian di sini tidak melihat sesuatu penglihatan. Nah, ini yang penglihatan yang realitanya, ya, yang dia nggak lihat, tapi dia melihat yang palsu tentunya, dan dia mengucapkannya itu yang saya bilang tadi, damai sejahtera, itu palsu. Nggak begitu kok kondisi kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda sudah terancam oleh keruntuhan, ya, di tahun 586 sebelum Masehi. Jadi sebelumnya sudah banyak nabi-nabi, sebenarnya jauh sebelumnya sudah banyak nabi-nabi kasih peringatan. Nah, tapi nabi palsu ini biasanya itu mayoritas dalam setiap zaman itu juga lebih banyak.
Dan umat Tuhan lebih senang dengar yang damai sejahtera itu. Pokoknya damailah, nggak ada apa-apa lah. Ayo kita, Tuhan berkati kita, Tuhan mengasihi kita. Padahal di situ ada dosa yang merusak sekali begitu ya. Jadi ini Nabi ini tidak melihat suatu penglihatan. Padahal Nabi zaman dulu itu disebut melihat. Dia mestinya melihat ya. Kemudian ini dikatakan di sini tidak mempertahankan ayat 5 ya. Ini dikatakan kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel supaya mereka dapat berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Artinya Nabi itu seharusnya dengan ucapannya itu dia membangun suatu tembok untuk mempertahankan umat Tuhan agar umat Tuhan tidak runtuh dan tidak dibuang ke dalam pembuangan. Jadi perkataan Nabi itu sebenarnya harusnya menjadi suatu tembok ya. Tahu-tahu kayaknya Nabi ini dia karena berkata hal-hal yang tidak benar, dia membangun tembok sendiri. Kalau dilihat pasal 10 ayat 10 ya. Dikatakan di sini di bagian bawah itu, mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Ini nabi palsu nih yang dia bangun tembok juga, mengapurnya juga, tapi bukan tembok yang bertahan terhadap serangan. Ini dikatakan di sini tembok itu kalau ada hujan lebat atau banjir, rambun akan jatuhlah, angin tofan bertiup dan akhirnya tembok itu rubuh ya. Jadi nabi palsu punya ministry ya. Dia bangun tembok juga, cuma temboknya nggak tahan dia karena temboknya tembok tipuan. Bagaimana? Nggak menahan umat Tuhan daripada serangan badai, tofan dan sebagainya, enggak ya. Tapi ingat ya, nabi palsu punya ministry dan bahkan ministrinya tuh mayoritas karena jumlah mereka lebih banyak daripada nabi-nabi sejati ya. Nah, kemudian ayat yang ke-6 ya, dikatakan di sini penglihatan mereka adalah dia menipu ya, bohong. Nah, demikianlah dia bilang, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Yang celakanya nabi palsu ini sering dia berbohong dan dia sendiri nggak sadar bahwa dia sedang membohongi umat Tuhan. Jadi dia membohongi bukan hanya umat Tuhan, tapi dirinya sendiri juga dibohongi. Karena dia sangat yakin yang dia sampaikan itu memang betul firman Tuhan. Padahal itu tipuan, hanya dibisikkan hatinya sendiri, hanya ya omongannya dia sendirilah ya. Kemudian dikatakan itu, bahkan di ayat 7 dia ini sudah dia ngomong bohong, ini si nabi ini menunggu supaya digenapi. Dia ada bicara damai sejahtera begitu ya, pokoknya tenang aja, Tuhan berkati kerajaan Yehuda ini nggak akan runtuh gini. Dia terus tunggu. Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi gitu sebagainya. Loh, kata Tuhan, bukankah penglihatan bohong yang kamu lihat, yang kamu sampaikan itu kan bohong? Buat apa kamu tunggu? Tapi itulah dia ya, nabi palsu itu. Nah, jadi ini kira-kira intinya ayat 8 itu dikatakan menyesatkan umat Tuhan yang terakhir itu ya. Menyesatkan umat Tuhan. Itulah intinya ya. Daripada seluruhnya ini nabi palsu ini menyesatkan umat Tuhan. Di sini ada lagi di pasal 13 itu ayat yang ke-17 sampai ke-23, ini nabiah yang dibilang, artinya perempuan ya. Nanti kita nggak bedakan laki atau perempuan dalam kekristenan karena itu sama aja lah. Yang penting dia nabi palsu atau guru palsu kan. Ini kalau yang perempuan saya sebut ada beberapa ini sesuka hati juga ya. Kalau kita lihat gini bernubuat sesuka hatinya ayat 17 ya. Bahkan ini yang paling bahaya nih, mengenakan selubung ya dan menangkap jiwa orang. Ini ayat yang ke-18. Jadi nabiah, nabi perempuan ini bukan dibilang, jangan nanti menyangka kalau perempuan berarti seperti dalam aplikasinya nanti perempuan ini yang menangkap jiwa. Enggak, nanti justru kebanyakan nanti laki-laki itu yang melakukan itu ya. Ini hanya dibedakan aja, ada nabiah perempuan yang dia mengenakan selubung dan menangkap jiwa orang. Dikatakan di sini tua atau muda ya, ditangkap umat Tuhan itu ya, jiwanya ditangkap dan akhirnya nurut ya. Dan dia dikatakan di sini nurut itu hanya nangkap jiwa itu hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti ya. Ini ngeri sekali ya.
Jadi dia tangkap orang, dia bawa orang kepada dirinya untuk keuntungan materi begini, roti ya. Beberapa genggam jelai saja, beberapa potong roti saja. Kalau saudara lihat nanti dalam bahasa Kristenan, ada banyak orang bilangnya cari jiwa ya. Memenangkan jiwa, ini soul winning ya. Memenangkan jiwa ya, tapi ternyata itu menangkap jiwa dalam pengertian ini kalau ternyata dimanfaatkan lah itu. Jiwa-jiwa itu kan menghasilkan duit juga, menghasilkan kemuliaan manusia. Nanti kita aplikasikan situ ya. Pendeknya inilah ya. Menangkap jiwa, dan yang pertama tadi salah melihat. Oke. Kita nggak usah terlalu lama lah di sini. Pendeknya intinya nabi-nabi palsu ini ya, nggak usah lah kita bedakan laki perempuan. Pendeknya yang palsu itu dia melakukan dua hal yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, salah melihat. Dia tidak melihat realita, apa adanya sesuatu, kondisi sebenarnya kerajaan Yehuda itu dia nggak lihat. Dan yang bukan hanya salah melihat aja, tapi dia juga mengucapkan hal-hal yang bohong. Karena dia juga kan bukan hanya nggak mempertahankan bukan hanya nggak membangun tembok yang menahan umat Tuhan dari badai, enggak, tapi dia membuat tembok yang palsu juga. Nah, ini dia, ya. Ngeri ini sini, ya. Jadi pemimpin inilah sebenarnya seandainya lah, ya, kerajaan itu ya masih ada lah nabi-nabi itu yang sejati, masih ada kemungkinan bertahan lah kerajaan itu, ya. Karena nabi palsu ini bisa dibilang ini apa ya, katakanlah faktor utama lah kalau dibilang ya, keruntuhan umat Tuhan itu faktor utamanya para pemimpinnya ya, kalau kita aplikasikan di sini nanti. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam dunia kekristenan. Bagaimana ini dunia kekristenan ini ya? Saya udah berulang kali bilang dunia kekristenan nggak beda jauh dengan kerajaan Yehuda yang akan runtuh. Dari mana saya tahu? Saya lihat dari Alkitab. Saya enggak bernubuat kayak dapat wangsit dari Tuhan gitu. Ini saya ngomong begini, saya dapat apa-apa wahyuan, saya dikirim ke surga terus dikirim ke neraka. Enggak usah lah dulu begitu-begitu. Kadang-kadang ada orang pengkhotbah saya udah berkali-kali ke surga naik turun ya. Ngeri juga itu ya. Nah, saya apa yang tertulis saja lah. Itu aja, hanya kita menafsirkannya, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya, karena semua orang, semua guru juga bilang, saya ini Alkitabiah, ini tertulis. Ya. Tapi mari kita melihat dulu yang sebenarnya. Saya mau melihat dulu, yang bicara dulu, yang pemimpin ini yang salah melihat ya, itu dulu ya. Nanti baru yang menangkap jiwa orang. Ini dulu yang salah melihat ya. Nah, mari kita melihat nubuat tentang dunia kekristenan. Itu dululah kita lihat ya. Yaitu dari tulisan Paulus dan khususnya juga dari tulisan Yohanes, Rasul Yohanes. Petrus juga bicara sih guru-guru palsu itu ya, maupun Yudas. Sebenarnya 3 orang tokoh ini, baik Petrus, baik Paulus maupun Rasul Yohanes, semua bicara mengenai keruntuhan gereja. Kira-kira begitu. Yang disebabkan karena guru-guru palsu itu, ya, atau nabi palsu lah, ya, atau para pemimpin palsu. Ya. Mari kita baca, dan tentu nggak kita semua dulu. Kita lihat dulu satu bagian aja dulu. Saya mau mengajak saudara, coba dulu lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara, dari judulnya ini, perikop ini ya, ini judulnya dari LAI, yaitu dibikin keadaan manusia pada akhir zaman. Ini agak menyesatkan ini judulnya. Bukan manusia. Ini sebenarnya keadaan umat Tuhan pada akhir zaman. Karena kalau kita lihat nanti, itu ternyata dibicarakan umat Tuhan. Kalau ILT, dia memberi judulnya bukan keadaan manusia. Sebenarnya kita lihat ini, ILT. Saya punya 2 versi Alkitab bahasa Indonesia di sini. Kalau ILT itu, dia 2 Timotius itu dia bilang judulnya keadaan zaman akhir. Dia tidak sebut manusia ya. Karena kalau dibilang keadaan manusia, jadi
pikiran kita itu seolah-olah manusia secara umum dunia ini, ya, dunia ini mah udah sesat dari zaman ke zaman ya, manusia udah jatuh dalam dosa ya, nggak usah dibicarakan lah. Kalau soal memang dunia ini secara umum, maksudnya dunia, orang-orang dunia itu yang belum percaya Tuhan, ya nggak usah lah dibicarakan. Mereka memang sesat ya, gimana? Udah hidup dalam kegelapan, mereka berada dalam kerajaan gelap, ya. Jadi nggak usah dinumbuhatkan lah. Kalau dibilang, oh saya bernubuat bahwa dunia akan makin rusak, ya memang makin rusak kok, ya. Nggak usah lah dinumbuatkan itu namanya, kita semua juga udah tahu lah. Tapi kalau ada orang bicara bahwa gereja makin rusak, nah itu yang kita mau tahu apa betul. Mari kita lihat dulu ya. Pasal 3 ya, ayat 1. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Paulus bilang gitu ya kepada Timotius, ya. Apa itu masa yang sukar? Dikatakan di sini manusia, ya tentu masih secara umum Paulus bicara, tapi kalau kita lihat pembicaranya semakin dia semakin spesifik bicara umat Tuhan. Dia masih bicara secara umum di sini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi makin mendekati kedatangan Tuhan, orang akan mencintai uang, ya. Kelihatannya orang ya, tapi nanti dulu kita mau jelasin. Karena gini saudaraku, cara menafsirkan pembicaraan orang atau ayat-ayat Alkitab, lihat konteksnya. Konteks itu artinya lihat pikiran atas, pikiran bawahnya. Jangan hanya ambil satu aja, misalnya kita ke ayat ini, misalnya manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nanti kita pikir manusia secara umum, bukan itu. Kalau saudara lihat pikiran Paulus di sini bukan itu. Kita lihat terus saja ya. Pokoknya nggak usah kita detail ini. Dia membuang, menyombongkan diri apa semua. Nah, tetapi di ayat 5, nah ini baru ketahuan siapa yang dimaksud Paulus itu. Yang dibilang manusia itu siapa. Ayat 5, secara lahiriah mereka itu yang disebut-sebut di atasnya itu, yang cinta uang, yang membual, nyombongin diri, ya, fitnah dan sebagainya, berontak pada orang tua dan sebagainya. Secara lahiriah yang 5 ini dikasih tahu siapa mereka itu, yaitu orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah ini bisa kita bilang secara bentuk luaran, ya. Misalnya datang hari Minggu ke gedung denominasi tertentu, bikin lagi ritual-ritual, kredo-kredo yang ngikutin aturan-aturan agamawi, berikan persepuluhan, buah sulung. Secara ritual itu dijalankan, ya. Barangkali bukan hanya hari Minggu, mungkin hari Seninnya ada persekutuan doa, ada macam-macam lah. Yang luarannya lah kelihatannya, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat atau esensinya itu sebenarnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia memiliki kekuatan kalau dijalankan dengan benar, ya. Nah, makin hari dikatakan Paulus bilang, dunia kekristenan, karena udah jelas yang ibadah yang dimaksud di sini udah jelas bukan orang dunia. Ngapain Paulus bicara-bicara ibadah orang-orang yang belum kenal Tuhan, cara-caranya? Bukan itu yang dibicarakan Paulus. Yang Paulus bicarakan di ayat 5 ini adalah dunia kekristenan. Mereka itu umat Tuhan itu. Umat Tuhan itu di akhir zaman, kata Paulus, mendekati makin ke sana. Itu hanya menjalankan ritual. Ibadahnya tuh hanya bentuknya saja, ritual yang lahiriah, yang kelihatan. Datang hari Minggu, ngikutin peraturan agamawi, bikin kredo, ngucapin apa-apa, entah apa, ngasih bayar-bayar itu dan sebagainya. Ikutin program-program denominasi, ya hanya itu aja. Tapi hakikatnya atau batinnya, atau secara esensi batinnya, dia nggak cari Tuhan. Ya, nggak cari Tuhan. Barangkali dia cari berkat, barangkali dia cari kenyamanan, barangkali dia hanya, bukan yang jelas, bukan cari Tuhan. Ada orang yang berani bilang gini ya, cobalah dulu sekali waktu diucapkanlah itu ya, di dalam kekristenan ini diucapkanlah. Ada beberapa tim misalnya yang sudah pernah
ke sorga, ke bumi, ke neraka gitu. Terus dia ngomong gini, kami sudah pergi ke neraka, ternyata tidak ada orang. Ke sorga juga tidak ada, ya. Jadi pendeknya kita hidup hanya di sini aja lah, kira-kira begitu lah yang ngomong ya, misalnya ya. Terus ada orang itu bilang begini, kemungkinan besar minggu depan tidak ada lagi orang masuk ke dalam kebaktian itu, denominasi. Kenapa? Karena mereka pikir tuh nggak ada neraka, karena mereka datang itu takut masuk neraka, itu masalahnya. Jadi dan kami datang tuh untuk masuk surga, nggak cari Tuhan, nggak ada sama sekali kami cinta Tuhan. Barangkali ya sebenarnya kalau Paulus bilang, jadi engkau cinta uang, cinta kenyamanan, cinta dirimu sendiri, apa semuanya, pokoknya nggak ada lah cari Tuhan. Hanya saya takut kalau masuk neraka, saya juga pengen masuk surga. Tapi ternyata katanya nggak ada surga, nggak ada neraka. Oh, sudah, kita jalan aja. Kita nikmati aja nih hidup ini ya. Nah, itu ada yang bilang itu. Tapi saya yakin itu ada betulnya loh. Seandainya lah dalam kekristenan itu dikasih tahu lah semuanya. Nggak ada kok surga, nggak ada juga neraka kok. Bebas-bebas aja lah. Ngapain orang datang ke gedung? Ngasih persepuluhan, ngasih apa lagi janji iman atau apa, buah sulung lagi apa semua, ikut program ini, buat apa saya ke situ? Karena tujuan saya datang ke situ, saya takut dilempar sama Tuhan masuk neraka, itu yang saya takut. Yang kedua, saya pengen masuk surga. Jadi nggak ada hubungannya dengan Tuhan, bayangkan saudaraku, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ikut-ikutnya ritual itu nggak ada hubungannya, sama sekali nggak ada hubungannya. Ya, cobalah dulu, saya sih berani mengatakan ya, walaupun ini hanya ucapan aja, barangkali 90% lebih ketika dikasih laporan tidak ada neraka, Tuhan gak akan lempar kamu ke neraka. Gak ada juga surga, Tuhan gak akan lemparkan kamu juga ke surga. Pokoknya bebas-bebas saja lah, kamu jalankan aja maumu. Masih ada gak orang yang datang menyembah Tuhan di sana, muji-muji Tuhan di Jawa? Masih ada gak orang-orang? Saya yakin gak ada, gak banyak. Barangkali 1-2 orang yang betul-betul dalam batinnya dia cinta Tuhan. Dalam batinnya dia cari Tuhan. Dalam batinnya dia merindukan kehendak Tuhan. Dia mengasihi bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapaknya. Dan dia mengasihinya. Saya datang melakukan pekerjaan itu bukan karena saya takut neraka. Enggak ada. Saya bukan mau juga masuk sorga. Sorganya sudah dalam batin saya. Karena Bapa di sorga sudah di sini. Itu orang yang begitu enggak banyak. Kemudian saya lihat tadi, nubuat Paulus ini. Ayat 7 ya jelasnya. Walaupun selalu ingin diajar, perhatikan ya, orang yang dimaksud Paulus ini yang selalu ingin diajar ini orang Kristen. Bukan orang dunia ngapain? Dia nggak mau diajar. Orang belum kenal Tuhan kok. Jadi di sini yang Paulus ayat 7 Paulus bilang, walaupun selalu ingin diajar ya, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Siapa yang dicontohkan Paulus? Umat Tuhan, ayat 8. Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Jadi Paulus bicara umat Tuhan ini, ya. Makanya judulnya perikop ini 2 Timotius 3 ini jangan judulnya keadaan manusia, karena judulnya enggak dari Tuhan ini. Ini dibuat oleh para penterjemah Alkitab. Makanya setiap versi Alkitab judul-judulnya bisa beda, bahkan pembagian-pembagian perikopnya pun beda. Ya. Makanya saya punya Alkitab yang sudah saya hapus semua judul-judulnya itu karena sesat itu judul-judulnya seringkali ya. Misalnya yang paling umum itu, Lukas 15 itu, perumpamaan tentang anak yang hilang itu judulnya. Itu sama sekali nggak dimaksud, itu judul salah ngerti. Lukas 15 itu sedang menekankan kasih seorang bapa atau kasih seorang gembala kepada dombanya, atau kasih seorang roh, pribadi Roh Kudus yang diumpamakan perempuan dengan apa? Dirham. Jadi Lukas 15 itu 3 perumpamaan itu sama. Latar belakangnya itu di Lukas 15 ayat 1 ayat 2. Di situ Yesus kan sedang makan bersama dengan para pengungut cukai, orang berdosa. Terus orang Farisi marah. Lihat tuh, dia makan sama para pengungut cukai, orang berdosa. Barulah Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan, sama jawabannya. Bahwa Bapa penuh kasih, itulah dia perumpamaan Bapa yang penuh kasih. Judulnya mesti begitu. Karena yang hilang tuh 2 anaknya. Anaknya sama-sama baik, yang bungsu, yang sulung sama-sama gak suka dengan bapaknya. Hanya yang bungsu itu
terang-terangan, Bapak, aku nggak suka di rumah ini, aku mana bagianku, aku mau pergi ke negeri jauh, aku mau fellowship dengan pelacur, dengan semuanya di sana. Sementara anak sulungnya, dia juga nggak suka sama bapaknya. Dia ngerjain apapun itu karena dia menunggu kapan ini bapak kasih sama saya anak kambing supaya aku bersuka cita dengan teman-temanku. Jadi sama-sama hilang ini, yang sulung, yang bungsu hilang. Tapi bapak itu penuh kasih, makanya judulnya haruslah perumpamaan bapak yang penuh kasih. Sementara yang ini perumpamaan gembala yang baik ya. Bukan domba yang hilang, gembala yang baik ya. Karena dia mencari sampai dapat. Kemudian yang Roh Kudus itu perumpamaan tentang roh yang mengasihi ya. Dirham yang hilang ya, harusnya roh yang mengasihi lah gitu. Jadi begitu. Judulnya ini berbahaya ini. Keadaan manusia bukan yang Paulus nggak bicara manusia secara umum dah. Dia sedang bicara manusia, umat Tuhan secara khusus. Perhatikan ayat 5, perhatikan ayat 7. Nah, kesimpulannya saya akan bicara tentang dunia kekristenan seperti ayat ini. Saya nggak usah tutup mata. Tuhan aku dapat wangsit. Dunia kekristenan ini rusak sekarang, nggak. Saya bicara yang tertulis saja lah. Inilah buat Paulus ya, bahwa dunia kekristenan, karena gereja itu yang mulai-mulai udah pecah menjadi ribuan denominasi sekarang, makin dekat kedatangan Tuhan makin jahat. Saudara jangan harapkan kebangunan rohani itu tipu. Itulah dia omongan guru palsu, nabi palsu yang bicara damai sejahtera. Oh, akan ada jadi pencurahan akhir zaman. Tidak ada itu yang begitu. Dunia kekristenan makin rusak dan makin rusak. Mendekati itu gereja Laodikia, makin akhirnya Yesusnya udah di luar. Sudah di luar Yesusnya. Enggak lagi di dalam gereja. Enggak, udah di luar, udah ngetok pintu dia. Itu pintu gereja itu. Ya. Kalau para penginjil suka comot ayat itu, dia bilang ini pintu semua orang. Enggak, itu bukan pintu semua orang, itu pintu gereja khusus ya. Gereja di akhir zaman, secara khusus gereja Laodikia itu. Jadi dunia kekristenan makin jahat, makin gelap. Orang-orang di dalam umat Tuhan tuh makin cinta uang. Ini semuanya ini ya. Mau selalu ingin diajar, enggak pernah kenal kebenaran tuh. Ini semuanya nih. Mereka secara lahiriah ngerjain ibadahnya, pergi ke gedung denominasi, ngasih persepuluhan, ngasih apa-apa itu. Tapi sebenarnya mereka nggak cinta Tuhan itu. Udah saya bilang, kalau nanti dibilang, nggak ada kok neraka. Tuhan nggak lemparkan orang ke neraka. Nggak ada surga. Maka nggak ada orang mau datang lagi. Ngapain? Om gue datang mau cari surga kok. Gue datang karena gue takut sama neraka. Jadi nggak ada tuh cinta Tuhan dalam hatinya. Nggak ada itu. Dia mau cari berkat di situ. Ya, begitulah kondisi dunia kekristenan. Saya nggak akan bicara damai sejahtera. Dunia kekristenan, bonda, karena itu makin hari makin jahat ya. Dan saudara kalau lihat Rasul Yohanes bicaranya, dia dengan perumpamaan perempuan pelacur itu di Wahyu pasal 17-18, saudara lihat di situ. Itulah dia dunia kekristenan. Saya udah sering nih, waktu saya sudah mau habis. Itulah dunia kekristenan, pelacur itu akan dihakimi lah dia. Itulah Babel, itulah perempuan pelacur yang akhirnya akan roboh. Dan Wahyu pasal 18 ayat 4, dunia itu umat Tuhan dipanggil. Keluarlah kamu dari situ, supaya kamu jangan ambil bagiannya. Kalau dalam dunia kekristenan ada ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, dan semua yang tertulis di sini. 2 Timotius 3. Saya nggak akan bicara damai sejahtera, tenang aja Tuhan mengasihi kita, dunia kekristenan. Oh jangan. Itu nabi palsu saudaraku ya, yang bicara begitu ya, guru palsu itu bicara begitu. Damai sejahtera, padahal sebenarnya nggak ada damai sejahtera. Ini dunia kekristenan tinggal dihakimi aja. Kedatangan Tuhan itu akan menghakimi. Dunia kekristenan, umat Tuhan itu dulu yang akan dihakimi ya. Ngapain bicara damai sejahtera itu kuncinya itu. Kalau mau cari yang palsu dengan yang ini sebenarnya gampang. Asal lihat ini Alkitab ini aja, ketahuan kok yang palsu itu. Ngomongnya damai sejahtera. Kedua ya, jadinya mengenai menangkap orang ini. Cepat aja lah. Itu di kisah para Rasul 20, itu ada tertulis, saya baca dulu di sini ya. Ini bicara kepada para penatua ini ya. Di sini dikatakan dari antara ayat 30, dari antara kamu sendiri akan muncul orang-orang berbicara hal-hal yang menyesatkan. Yang menyesatkan itu bicara damai sejahtera ya. Saudara jangan pikir menyesatkan itu bicara yang gak enak. Yang menyesatkan itu yang bicaranya enak. Oh damai sejahtera, baik Tuhan, gak ada apa-apa kok, dan sebagainya. Bicara menyesatkan tapi tujuannya narik orang kepada dirinya. Bukan orang aja, narik duitnya juga. Itulah dia para pemimpin, umumnya para pemimpin denominasi saat ini. Menangkap jiwa orang ya.
Sehingga orang itu tidak lagi dengar suara Tuhan. Sementara umat pilihan Tuhan dalam batinnya ada Kristus. Rasul Yohanes bilang dalam dirimu ada pengurapan. Kau nggak perlu lagi diajar. Kau bisa mendengar suara Tuhan. Yesus juga bilang dalam Yohanes 10 bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Tapi ini ada pemimpin yang nangkap jiwa orang. Makanya kalau saudara lihat benua kekristenan, ya kalau Yesus itu dihina, orang umat Tuhan itu diem. Tapi kalau pendetanya, saya bilang ini pendetamu itu rakus duit itu hamba mamon itu, bukan, oh dia bisa marah. Enak aja kamu, jangan menghakimi, ya itu kan. Jangan menghakimi, itu senjatanya itu. Oke lah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebagaimana kerajaan Yehuda runtuh, demikianlah dunia kekristenan akan runtuh juga. Kenapa runtuhnya? Ya, karena banyak nabi-nabi palsu yang bicaranya damai sejahtera. Sehingga tidak bikin orang bertobat. Begitu juga dalam dunia kekristenan, lebih banyak yang palsu-palsu ini, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, bicara damai sejahtera untuk narik orang itu, narik duitnya juga itu. Membuat akhirnya seluruh dunia kekristenan masuk dalam penghakiman Tuhan itu sesuai dengan Wahyu pasal 17. Sekali lagi ya, kesimpulan atau pembicaraan saya nggak membuat tunggu wangsit. Itu apa sudah ada tertulis semuanya. Haleluya. Amin.